Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang pengimplementasian hukum Newton pada bangunan tahan gempa. Tapi sebelum itu kita bakal ngebahas dulu secara singkat hukum Newton 1 sampai 3. Pertama hukum Newton 1 nih. Hukum Newton 1 tuh berbunyi benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama nggak ada gaya luar yang bekerja padanya, gitu kan. Nah, contohnya nih, semisal kayak ada bola nih di lantai, bolanya nih bakal tetap diam kecuali ada yang nendang gitu. Nah itu gaya luar kan, nendangnya tuh. Nah jadi dia bakal diam terus kecuali ya ada gaya luar gitu yang bekerja padanya. Terus selanjutnya ada hukum Newton 2. Hukum Newton 2 nih hukum percepatan ya, hukum percepatan. Jadi percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya, gitu kan. Tapi berbanding terbalik gitu kan dengan masanya gitu. Nah, contohnya nih yang bagus kayak semisal kalau kita narik gerobak nih. Kalau kita narik gerobak pasti akan lebih gampang narik gerobak yang isinya kosong daripada yang penuh gitu. Nah, terus selanjutnya ada hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 nih dia aksi-reaksi. Dia bunyinya tuh setiap aksi menimbulkan reaksi gitu kan yang sama gitu kan besarnya tapi berlawanan arah. Nah, contoh yang bagusnya nih semisal roket. Nah, roket ini kan sebelum kalau dia lepas landas gitu kan, dia ini mengeluarkan gas kan. Bayangin gasnya itu aksi. Jadi kita ambillah gas yang mendorong roket itu ke atas, itu aksinya. Nah, roket ke atasnya itu reaksi. Jadi dengan gas yang mendorong itu ke bawah, nah reaksinya adalah ya roketnya itu naik ke atas. Nah, kayaknya itu udah cukup penjelasannya. Selanjutnya kita bakal lanjut ke langsung aja kita lanjut ke penjelasannya gitu, ke penjelasan pengimplementasian hukum Newton ke bangunan tahan gempa. See you guys. Oke teman-teman, di depan saya ada 3 bangunan. Nah, di 3 bangunan ini saya akan menjelaskan prinsip konstruksi Jepang yang relevan dengan materi kita kali ini, yaitu hukum Newton. Pengimplementasian hukum Newton pada konstruksi atau bangunan tahan gempa. Nah, yang pertama ini cuma pakai satu prinsip. Prinsipnya namanya Taishin. Nih. Jadi apa itu Taishin? Taishin itu kerangkanya teman-teman. Nah, di sini itu kita ngebuktiin kalau di Taishin ini prinsip ini ngebuktiin kalau hukum Newton 2 ada 3 itu bekerja di suatu bangunan tahan gempa. Kenapa? Karena kalau misalkan ada gempa terus kerangkanya ini kuat, nah itu tuh dia bereaksi nih. Kalau misal ada aksi gaya aksi yaitu gempa, nah dia ditahan nih, direaksikan sama Taishinnya gitu kan. Jadi kalau teman-teman pernah lihat tuh ada video bangunan itu sampai kayak gini gitu kan, dia bengkoknya tapi nggak rusak. Nah itu tuh berarti kerangkanya bagus. Nah, kalau di dalam prinsip Jepang ini itu namanya Taishin. Nah, kenapa masuk ke hukum Newton 2? Karena kalau misal kerangkanya nih kan hukum Newton 2 nih gaya berbanding terbalik sama massa. Kalau kerangkanya itu dia massanya ringan, nah itu termasuk tuh sama hukum Newton 2. Karena kalau kerangkanya ringan jadinya nggak terlalu bergetar bangunannya, walaupun aksinya tuh sangat besar. Walaupun gaya gempanya besar, tapi dia nggak akan bergetar kayak muter banget karena kerangkanya sudah ringan. Kemudian di sini ada di bangunan 2, yaitu ini ditambahin prinsip Seishin. Nah, Seishin itu apa? Seishin itu dia nih yang ini nih, samping ini. Biasanya itu ada hydraulic damper ya. Nah, dia nih hukum Newton kedua. Nah, kenapa hukum Newton kedua? Karena hukum di Seishin ini itu kan, Seishin itu artinya meredam kan artinya. Nah, dia ini kan pakai hydraulic damper ya, hydraulic damper.
Nah, jadi ketika ada gempa, dia tuh distabilkan sama si sini nih. Jadi ketika bergetar, gitu kan, itu distabilkan dari dalam sama hidrolik dampernya. Kemudian kita lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu menshin. Nah, menshin itu apa sih? Menshin itu dia prinsip konstruksi Jepang yang mengisolasikan bangunannya dari bawahnya, dari dataran. Jadi ketika terjadi gempa nih, dia diisolasikan sama si menshin ini. Nah, cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya tuh jadi ada per, kemudian ada plate gitu, plate dari metal yang membuat ketika terjadi gempa, bangunan ini seperti kayak melayang gitu, kayak melayang dan kayak misalnya ini kita jadikan kayak beratnya lah. Kalau misal kita gerakin kayak gini, dia tuh kayak nggak terlalu bergetar gitu, walaupun diketerin gitu kan. Jadi kita kalau misal ditaruh di sini, ini jatuh nih pulpen nih. Tuh. Kenapa ini nggak jatuh? Karena ini diisolasikan gitu sama mesin tersebut. Nah, ya kayaknya sudah cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih.